Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lanal kutuba kullaha amin. Amma ba'du, melanjutkan kajian Ramadan dari episode sebelumnya, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan mengutip dari dawuh para ulama, sumiyat bidzalika lima taktubu fiha al-malaikatu minal arzaq wal ajal wa ghairi dzalik mimma sayaqau fi hadhihi sanah bi amrin minallahi lahum bidzalik. Dikatakan para ulama, kenapa disebut malam itu dengan Lailatul Qadar? Karena di situ para malaikat menulis, mencatat atau menentukan kadar rezeki, kemudian juga kadar ajal atau kematian, dan hal-hal lainnya yang akan terjadi pada tahun itu. Yang mana semua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 1 halaman 323. Kemudian lanjut keutamaan malam Lailatul Qadar, ada beberapa poin yang kami catat, di antaranya ada 7. Yang pertama, unzila fihil Qur'an. Pada malam itulah diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat Al-Qadr ayat 1. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah yuqaddirullahu fiha kullama huwa kainun fis sanah, yakni di malam itulah Allah taala menentukan ya atau menakar segala hal yang akan wujud pada tahun itu. Sebagaimana Allah taala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakimin amram min indina inna kunna mursilin. Surat Ad-Dukhan ayat 4 dan 5. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada Lailatul Qadar adalah annaha lailatun mubarakah, bahwa dia adalah malam yang berkah. Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yakni surat Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian poin yang keempat, keutamaan daripada Lailatul Qadar adalah al-ibadah fiha tafdhulul ibadah fi alfi syahrin. Ibadah di malam itu melebihi daripada ibadah-ibadah di malam selain malam Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Surat Al-Qadar ayat 3. Kemudian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud alfu syahrin, 1000 bulan, itu perkiraannya adalah 83 tahun plus 3 bulan. Kemudian poin yang kelima dari keutamaan Lailatul Qadar adalah yanzilu fiha Jibrilu wal malaikatu bil khairi wal barakah. Pada malam itu malaikat Jibril dan malaikat lainnya ya, turun membawa kebaikan dan keberkahan. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tanzilul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Surat Al-Qadar ayat 4 ya. Jadi yang dimaksud ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Kemudian poin yang keenam, keutamaan daripada Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri salamun. Malam Lailatul Qadar adalah keselamatan. Allah Ta'ala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Qadar ayat 5. Diterangkan di situ yang dimaksud salam adalah berkurangnya keburukan, ya, berkurangnya keburukan pada malam itu dan bertambahnya kebaikan pada malam itu. Dan yang terakhir, poin yang bisa kami kutip ya dari Mausu'ah Al-Fiqhiyah adalah
fadlu qiyamiha, yakni keutamaan malam Lailatul Qadar adalah keutamaan yang didapatkan orang-orang yang mau qiyamul lail pada malam itu. Diriwayatkan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, imanan dengan ia percaya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya pada nabinya, wahtisaban dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dihapuslah dosa-dosa sebelumnya. Kemudian apa yang bisa dilakukan atau apa yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Ma yushra'u fi Lailatul Qadar, yang pertama ada al-qiyam, yakni al-qiyam dengan cara sholat. Ya. Bagaimana kita selama bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih, juga sholat witir, itu juga termasuk bentuk qiyamul lail ya. Mendirikan malam, menghidupkan malam pada malam-malam Ramadan. Kemudian al-i'tikaf, yakni beriktikaf di masjid. Kemudian ad-du'a, memperbanyak doa-doa pada malam Lailatul Qadar. Kemudian al-amal as-sholih, yakni amal-amal kebaikan. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam yang keberapa bulan Ramadan? Nah, di sini kita kutipkan beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang menjelaskan secara umum waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Hadis yang pertama yang secara umum menjelaskan taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Ini muttafaqun alaih. Kemudian ada beberapa hadis pendukung yang menyatakan secara spesifik ya. Yang pertama yang diriwayatkan Muslim sendiri bahwa ada ala sab'il bawaqi, yakni malam Lailatul Qadar itu ada di malam 7 terakhir. Nah, ini lebih spesifik daripada sebelumnya yang mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan, dan ini menyebutkan 7 terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian ada lagi yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, yakni fitis'in tabqina, yakni di 9 malam terakhir, au sab'in atau di 7 terakhir, au khamsin atau di 5 terakhir bulan Ramadan, au salasin atau di 3 terakhir, au akhiri lailatin atau di malam terakhirnya bulan Ramadan. Kemudian riwayat Abu Dawud mengatakan fit-tasi'ah, ini lebih spesifik, di malam ke-9 terakhir, was-sabi'ah dan di malam 7 terakhir, wal khomisah dan di malam ke-5 terakhir. Kemudian riwayat At-Tabrani lebih spesifik lagi, hanya 1 hari saja, yakni lailata sab'in wa ishrina, malam ke-27 bulan Ramadan. Dan kemudian diriwayatkan Ibnu Nasr, dikatakan akhira lailatin min Ramadan, yakni malam terakhir pada bulan Ramadan. Adapun tanda-tandanya malam Lailatul Qadar adalah diriwayatkan dari Imam Muslim, yakni ini kita ambil pemahaman daripada riwayatnya Imam Muslim, bahwa anna syamsa tatlu'u fi sabihatiha laisa laha syu'aun safiyatan laisa ka'adatiha fi baqiyatil ayyami, yakni pada subuhnya atau paginya malam Lailatul Qadar, yakni matahari akan terbit tidak yang sangat terang ya, tidak sangat terang dan cahayanya bersih, tidak seperti pada pagi-pagi atau subuh-subuh selain malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dengan banyaknya riwayat yang menjelaskan malam-malam Lailatul Qadar baik yang secara umum maupun spesifik, adalah kita bersemangat ya. Kita bersemangat berlomba-lomba untuk mencarinya dengan beribadah, dengan qiyamul lail, dengan beramal soleh,
dengan i'tikaf di malam-malam bulan Ramadan ya. Sehingga dengan kita tidaklah rugi kita beramal soleh di malam-malam selain malam 10 terakhir Ramadan, tidaklah rugi. Nah, oleh sebab itu kita senantiasa beramal soleh, senantiasa qiyamul lail dengan melaksanakan tarawih, sholat witir, dan apabila kita berkesempatan tahajud, maka silahkan bertahajud di malam-malam Ramadan. Siapa tahu di antara malam-malam yang kita beribadah di dalamnya, kita qiyamul lail di dalamnya, kita mendapati malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan episode pada episode yang ketiga dari kajian tematik bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga kita berkesempatan untuk bertemu di konten-konten berikutnya. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.